Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Baik. Sehat. Sebelum kita mulai, bagusnya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita ini diridhoi, diberkahi, dan enak mendapatkan ilmunya. Sepakat ya? Oke, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita menundukkan kepala supaya kegiatan kita hari ini lancar. Berdoa Saya ini ya Rabbal Alamin. Ananda sekalian, ada tidak teman-temannya tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya. Alhamdulillah, luar biasa memang. Sebelum Bapak mulai, ini kan masih pagi ya. Masih pagi sehingga harus bisa memangati dengan semangat yang luar biasa. Nah, kalau begitu Bapak mau kasih dulu yel-yel. Semangat pagi. Selamat pagi, semangat. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, oke. Ananda sekalian, nah, di kesempatan ini Bapak akan memberikan layanan informasi tentang belajar. Nah, kan kemarin Bapak waktu masuk di sini sudah menjelaskan kalau di BK itu ada 4 layanan ya, masih ingat enggak? Nah, yang pertama kemarin apa? Ada pribadi. Ingat ya kemarin? Masa enggak ingat? Di sini kan Bapak kemarin masuk pertama kapan itu? Waktu rekayasa. Bapak sudah jelaskan itu. Ada pribadi, ya. Ada sosial, ya. Ada belajar. Nah, yang terakhir apa? Karir, betul. Nah, Ananda sekalian, dari 4 bidang ini, Bapak hari ini akan menjelaskan salah satunya tentang bidang belajar. Nah, coba yang ini di depan. Sudah tahu enggak gaya belajarnya apa? Belum. Nah, yang cowok yang sudah tahu enggak gaya belajarnya, nak? Belum. Nah, kalau begitu pertanyaan kedua. Di antara Ananda sekalian, ada tidak yang sudah tahu bagaimana cara belajarnya yang efektif? Kan beda-beda ya cara belajarnya setiap orang. Ada orang kalau belajar itu nanti enak kalau mendengarkan musik. Ada ya seperti itu? Iya. Ada orang nanti enaknya belajar itu kalau kumpul sama teman-temannya, ya. Tapi ada juga orang itu enak belajar kalau sendiri di kamar. Setiap orang itu ada cara belajarnya tersendiri. Nah, pada kesempatan ini akan Bapak kenalkan kepada kalian tentang bagaimana mengenali tipe gaya belajar. Nah, pertanyaan ketiga nih Bapak mau tanyakan. Sudah tahu enggak berapa tipe gaya belajar? Belum tahu. Di sini kelompok sini ada yang tahu enggak berapa tipe gaya belajar? Udah. 3. Sudah ada bocorannya. 3. Oke. Tapi tahu enggak kelompok di sini? Tahu enggak 1 2 3 itu apa? Belum. Nah, kalau begitu Ananda sekalian, di kesempatan ini lagi-lagi Bapak akan bilang, Bapak akan menjelaskan, mengenalkan kalian tentang 3 tipe gaya belajar. Nah, penasaran kan seperti apa tipe gaya belajar, seperti apa strategi belajarnya saya, bagaimana cara belajar efektifnya saya. Nah, di kesempatan ini Bapak akan mengenalkan satu persatu. Gaya belajar itu, Ananda sekalian, itu karakteristik yang unik yang ada pada diri setiap peserta didik, ya. Karakteristik yang unik yang ada pada diri setiap Ananda sekalian. Sehingga antara peserta didik yang satu, siswa yang satu dengan siswa yang lain, yang cewek dengan yang cowok, yang di depan dengan yang di belakang itu masing-masing berbeda, yang unik semua, ya. Nah, ini. Sebelum masuk ke materi, mengenalkan 3 tipe gaya belajar ini, apa yang diharapkan pada materi ini Ananda sekalian adalah kalian ini nanti bisa mengenali, nah ini, ya, dapat menganalisis dan membandingkan 3 tipe gaya belajar. Nah, ini masih penasaran semua ini 3-tiganya itu apa itu? Nah, sudah ada bocorannya di atas, ya. Ada auditori, ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, ini harus diingat betul-betul ini, ya, karena kalian nanti naik SMA, kuliah itu pasti akan seperti ini, ya. Visual, auditori, dan kinestetik. Nah, 3 tipe gaya belajar ini
masing-masing nanti ada pada diri kalian. Mungkin ini visual, ya mungkin ini kinestetik, mungkin ini auditori. Nah ini kan kita belum tahu, tapi nanti kita akan sama-sama kaji dan kenali tipe gaya belajarnya kalian. Siap? Siap. Oke. Nah ini Bapak tadi sudah jelaskan gaya belajar merupakan kunci, ya kunci, ya. Kalau mau masuk di rumah, nah itu pasti ada kuncinya itu. Ya mau masuk di kelas ada kuncinya. Motor mau dipakai ada kuncinya. HP kalau mau dibuka, ya ada kuncinya. Ya. Nah ternyata anak-anak sekalian gaya belajar itu adalah kunci juga, ya. Kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan situasi antar pribadi. Saya tekankan di sekolah, ya. Kunci untuk melakukan aktivitas belajar. Nah yang pertama, kan tadi ada 3 ya, ada visual, apa lagi? Auditori, kinestetik. 3. Nah, kita kenalkan dulu yang satu, visual. Nah, visual itu tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata, penglihatan ya, penglihatan, ya, untuk menyerap informasi belajar dengan cara melihat. Jadi kalau visual, kata kuncinya tadi visual itu di penglihatan, ya, anak-anak yang belajar menggunakan penglihatannya. Nah, sekarang kalau auditori, audio ya, pendengaran. Nah, tipe gaya belajar ini banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Nah, anak-anak yang visual, auditori, ini yang suka guru-guru yang menjelaskan. Wah, kalau dia menjelaskan gurunya, cepat sekali masuk itu, cepat sekali masuk materinya. Karena dia memang suka mendengar, ya, tipenya memang suka mendengar. Kinestetik, kinestetik itu gerakan, ya. Anak-anak yang suka bergerak, ya, suka proyek, suka olahraga, ya, suka yang menulis itu, ya, suka yang kegiatan-kegiatan yang ada aktivitasnya di kelas, dia suka yang seperti itu. Nah, tipe belajar yang lebih menekankan pada praktik, ya, praktik apa yang sedang dipelajari. Nah, orang-orang kinestetik itu lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung, suka seperti itu. Nah, ini kinestetik. Anak-anak sekalian, itu 3 tipe gaya belajar, ya. Nah, sekarang tadi kan sudah dikenalkan ciri-cirinya masing-masing semua. Nah, Bapak mau anak-anak sekalian, ya, sebelum ke situ ada enggak yang mau ditanyakan di antara 3 ini? Visual, auditori, dan kinestetik. Ya, kalau ada silakan. Pak, apa sih itu ini? Nanti kita jelaskan kembali. Ya, ada 3 tipe tadi ya. Visual, auditori, dan kinestetik. Nah, silakan kalau ada yang Anda mau tanyakan di antara 3 tipe gaya belajar ini. Ada? Silakan. Ini ada, kalian tuliskan nanti di sini ciri-cirinya yang sudah dijelaskan tadi. Tuliskan, tenang, nanti di scroll naik kok, ya. Nah, tulis mungkin dulu ini. Jangan, nanti saya kasih di sini. Nanti kita scroll. Ya, 5 saja, jangan banyak. Nah, silakan tulis namanya, kemudian kelasnya juga di atas. Ya. Nama. Sudah semua? Belum. Oke, sambil menunggu temannya sebelumnya. Nah, tugas berikutnya kan sudah kalian tulis 5, 5, 5, ya kan? Nah, di antara 5 ini, coba lingkari angkanya yang paling sesuai dengan diri tak. Ya. Nah, 3-3-nya, coba lingkari. Misalnya nomor 1 di visual cocok nggak sama kita? Kalau cocok lingkari. Ya, begitu pula nomor 2 dan seterusnya. Coba di auditori, yang mana sesuai dengan diri tak? Lingkari lagi. Tidak, boleh lebih dari 1. Pokoknya yang sesuai dengan diri tak, ya. Ya, di antara 15 ini, yang mana yang sesuai dengan diri tak, lingkari. Ya, paham ya? Oke, sekarang saya bagikan ini. Oke, 1 saja. Ini, oke.
Nah, Aduh, Pak. Nanti begitu, Pak. Oke, gitu, Pak. awas tidak lemnya. Visual di sini. Nah, di sini visual. Kemudian di sini auditori. Di sini kinestetik. Nah, karena satu gitu. Nah, sekarang semuanya naik tempel di atas. Awas, hati-hati. Ya, tempel. Mana yang paling banyak? Auditori. Ya. Auditori. Ini visual dulu. Kita di sini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, nah sekarang sebelum tutup, sebelum selesai, sebelum keluar, Bapak mau ada perwakilan dari setiap tipe gaya belajar ini naik menceritakan gaya belajarnya ya. Terima kasih. Silakan dulu nak. Ya. Nah, apa dulu ketiga teman ini yang barusan sudah ini? Ya. Nah, Anda sekalian, ini terima kasih kepada 3 tadi yang sudah mewakili visual, auditori, dan kinestetik. Nah, Anda sekalian, pada pertemuan ini kita sudah sama-sama tadi mengidentifikasi dan mengenali 3 tipe gaya belajar ya. Nah, untuk materinya nanti saya share ke kalian ya. Silakan nanti dipelajari, dicari-cari, dan di YouTube ini banyak sekali di YouTube kok ya. Bukan di YouTube, nah banyak sekali di YouTube itu. Silakan dibuka-buka. Nah, Anda sekalian, sebelum Bapak akhiri, Bapak memberikan kembali dulu, review dulu ya. Kalau gaya belajar itu adalah kunci untuk melakukan aktivitas belajar. Ada berapa tipe gaya belajar? 3. Visual, auditori, kinestetik. Nah, terakhir Anda sekalian, lembar ini penilaian. Silakan nanti diisi. Nanti saya kirimkan ke juga linknya ya. Ini link evaluasinya. Nah, itu ada linknya, link evaluasi nanti saya kirimkan di sini ya, sama kakak kelasnya. Minta tolong kita isi supaya saya bisa anukan nanti. Ya, jangan dibawa gitu ya, sedikit. Ya. Minta tolong ketua kelasnya nanti kumpul ya, ketua kelasnya kumpul. Oke, demikian pertemuan kita Anda sekalian. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan keterlibatannya dalam mengikuti materi layanan yang Bapak berikan. Untuk berikutnya masih Bapak akan masuk ya untuk memberikan juga layanan-layanan tentang bimbingan dan konseling. Kan masih ada 4 kemarin ya. Nah, ini akan Bapak berikan lagi materinya. Nantikan ya. Ya, saya kira itu dari Bapak. Sekali lagi terima kasih Anda sekalian. Ini sudah jam istirahat. Silakan dimanfaatkan waktunya untuk istirahat, dan mohon maaf tadi ya sudah mengambil waktunya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah selesai Ibu. Mulai Ibu. Iya Ibu. Iya Bu. Baik Ibu. Project based learning Ibu. Yang hasil ini Ibu, yang tadi hasil karyanya anak-anak yang ini. Baik Ibu. Ya. Ya.
Terima kasih Ibu atas saran masukannya. Ya. Baik Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh.